Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demi penuhi syarat PPDB, wali murid antri berjam-jam di kantor Dinas Sosial Klaten. Korupsi dana pembangunan jalan hingga 700 juta lebih, kepala desa di Magelang ditangkap. Mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, ramaikan bursa kursi Jateng 1. Ratusan wali murid antri berjam-jam untuk mengurus surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Klaten. Surat DTKS jadi salah satu syarat penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur afirmasi. Selasa siang sejumlah wali murid antre panjang di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten. Mereka antre mengurus surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik baru PPDB jalur afirmasi. Wali murid harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan syarat PPDB bagi warga kurang mampu. Gunanya ya untuk mendaftar sekolah di SMA ya. Rencana nanti mau masuk untuk jalur afirmasi atau bagaimana Pak? Afirmasi ya. Gimana Pak, tadi antri nggak Pak? Ya antrinya kurang lebihnya 1,5 jam. Petugas menyatakan permintaan layanan surat DTKS ini meningkat dari yang biasanya 20 surat menjadi 200 surat per hari. Lonjakan permintaan hingga 10 kali lipat ini membuat aplikasi Kemensos untuk pembuatan surat DTKS sempat error selama beberapa kali. Nah, hari ini di jam setengah satu kurang ini sudah mencapai 182 dan tadi sempat aplikasi juga off sebentar. Nah, kadang seperti ini yang membuat antrian juga bertambah. Jadi bukan semata kami tidak memberikan pelayanan cepat, tapi kadang dari aplikasinya pun ada errornya, ada offline-nya. Nah, ini juga menjadi kendala kita. Meski ada lonjakan permintaan surat DTKS selama masa PPDB, Pemkab tidak menambah jumlah petugas di bagian pelayanan surat DTKS. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang kepala desa di Magelang ditangkap karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi senilai 786 juta rupiah. Dana pembangunan jalan di 5 dusun itu diselewengkan untuk investasi tanah di kawasan Bandara Kulon Progo. Kepala Desa Tirto, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, ditangkap dengan tuduhan korupsi dana perbaikan jalan senilai 786,2 juta rupiah. Dana itu diambil dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Dana bantuan senilai 1 miliar rupiah seharusnya digunakan untuk membayar proyek perbaikan jalan di 5 dusun. Namun, tersangka Aziz Murtado menggunakan dana itu untuk kepentingan pribadi. Ia berdalih uang tersebut dipinjam oleh temannya dan belum dikembalikan. Dipinjam teman? Dipinjam teman? Ya. Emang uang yang 800 juta itu belum kamu bayarkan ke rekanan? Belum? Belum sama sekali? Belum. Jadi pekerjaan selesai tapi tidak ada pembayaran? Ya. Ini tahun berapa Pak Kades? Tahun 2020 ya? Ya. Terus selama tahun 2020 sampai dengan 2024 tidak ada upaya bagaimana menghubungi pelaksana, tidak ada? Tidak ada. Kasus korupsi ini terungkap setelah hasil audit keluar tahun 2023. Tersangka akhirnya ditangkap pada tanggal 30 Mei lalu di sebuah tempat hiburan di daerah Banjarnegara. Mendasari pada audit PPKN, perhitungan potensi kerugian negara mengalami kerugian sebesar 786 juta rupiah. Jadi objek ataupun tidak pidana dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 1 miliar rupiah.
Kini Aziz Murtado dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Prarekonstruksi kasus pembunuhan seorang perempuan Parubaya akibat pelaku sakit hati dikatai kere digelar Selasa pagi. Dari prarekonstruksi terungkap ucapan kere dilontarkan korban kepada istri tersangka saat membayar utang senilai 9 juta rupiah. Selasa lalu, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita Parubaya di Desa Kebon Agung, Kecamatan Tegowanu, Grobogan. Prarekonstruksi tidak dilakukan di TKP, tapi di halaman kantor unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Grobogan. Tersangka Bagus Oki memperagakan 36 adegan dalam kasus ini. Mulai dari saat persiapan membayar utang bersama istrinya, dari tempat tinggalnya di Desa Sugihmanik hingga sampai di rumah korban. Dalam rekonstruksi terungkap, ternyata ujaran kere yang didengar tersangka bukanlah keluar dari mulut korban, tetapi laporan istrinya yang saat itu diminta membayar utang. Tersangka yang tak terima mendatangi rumah korban untuk menanyakan ujaran kere tersebut. Namun konfirmasi itu berujung cekcok sehingga tersangka membekap korban dengan jaket dan menusuknya 3 kali hingga tewas. Ditujukan untuk penyamaan persesuaian antara alat bukti, kemudian adegan-adegan yang dilakukan oleh tersangka, kemudian dengan keterangan para saksi juga. Sejauh ini keterangan yang disampaikan saksi, tersangka itu sudah sesuai dengan alat bukti yang kami dapatkan. Pembunuhan perempuan berusia 55 tahun itu terjadi pada tanggal 19 Mei lalu. Tersangka meminjam uang ke korban dan hendak melunasi utangnya senilai 9 juta rupiah. Namun saat utang itu dibayar, korban diduga mengatai istri tersangka dengan kata kere yang memicu sakit hati tersangka. Tidak hanya membunuh, saat itu tersangka juga mengambil uang dan ponsel milik korban sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Hati-hati saat beristirahat di SPBU karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Seperti yang dialami warga Kebumen yang kehilangan tas berisi uang dan ponsel karena ditinggal beristirahat di SPBU daerah Klaten. Mengendap-endap, seorang pria mencari kesempatan untuk mencuri isi mobil yang tengah parkir di area SPBU Jogonalan, Klaten. Pelaku berhasil membuka pintu depan dan mengambil tas yang berisi uang tunai dan ponsel dari pemilik mobil. Padahal saat pencurian, korban tengah tidur karena kelelahan dalam perjalanan dari Kebumen menuju Klaten. Pencurian pada 30 Mei ini langsung dilaporkan ke Polsek Jogonalan. Polisi mendatangi lokasi pencurian dan memeriksa area kejadian serta sejumlah saksi. Di Kebumen, ini rencana ke Klaten, mengecek mobil, truk, beli truk, atau istirahat, kecapean, itu di SPBU Raguman. Untuk sopir ini melaksanakan sholat subuh, tapi untuk korban itu ada di dalam mobil kecapean, ketiduran semua. Yang diambil apa, Pak? Dan diambil uang 1.500.000 dan HP merek. Untuk dari tindak lanjuti ada laporan, kita lanjuti langsung cek TKP. Untuk pencegahan ada sosialisasi, pembinaan sama DPU. Korban tersadar saat terbangun dan mencari tas miliknya yang hilang. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga 2 juta rupiah. Polisi masih menyelidiki identitas dari pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas yang ada di SPBU. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kedapatan mempekerjakan remaja sebagai terapis pijat plus seorang perempuan di Kota Semarang ditangkap polisi. Praktik pijat di daerah Gayam Sari itu terungkap setelah korban melapor ke polisi. Perempuan ini harus berurusan dengan polisi
DA ditangkap lantaran jadi pelaku praktik panti pijat yang mempekerjakan remaja di bawah umur. Praktik panti pijat Da Vinci Spa di Jalan Kanguru Raya, Gayam Sari, Kota Semarang ini terungkap setelah salah satu pekerjanya yang berusia 15 tahun melaporkan ke orang tuanya jika ia bekerja sebagai terapis plus. Ada laporan ke Polsek Semarang Utara bahwa ada korban yang mana umurnya masih di bawah umur, kurang lebih 15 tahun. Ini telepon ke orang tuanya, sehingga orang tuanya menghubungi dari pihak Polsek menyampaikan bahwa ternyata di tempat tersebut yang bersangkutan diarahkan untuk sebagai terapis pijat plus, ya, sehingga merasa ketakutan, sehingga melaporkan kepada orang tuanya. Di hadapan petugas, tersangka mengaku tidak tahu jika korban masih di bawah umur. Dalam menjalankan bisnisnya, tersangka mendapatkan jatah 50 hingga 100 ribu rupiah per pelanggan, sementara terapisnya diupah 350 hingga 450 ribu rupiah per pelanggan. Mau ikut kerja apa enggak gitu, ingin terus kerja, cuma nggak tahu, pertama bilang umurnya 19. Mungkin nggak? Iya, disebutkan dari awal disebutkan. Ya, bisa ini dulu, harus dicek dulu ya. Kan setauku ikut komunitas kan dia kan udah dewasa, kirain kan seumuran saya. Selain menyalahi aturan mempekerjakan anak di bawah umur, tersangka juga salah karena menyediakan praktik pijat plus. DA dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.